Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sejarah Islam yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, kami akan coba menceritakan kisah air Zam-Zam. Selamat mendengarkan, semoga bermanfaat. Nabi Ibrahim kemudian pergi bersama Hajar dan anaknya yang masih disusui. Lalu keduanya ditempatkan di dekat Baitullah, di dekat sebuah pohon besar, tepat di atas sumur Zam-Zam, di dataran atas masjid. Saat itu Mekah tidak dihuni seorang pun, juga tidak ada air di sana. Nabi Ibrahim menempatkan Hajar dan Ismail di sana dengan membekali sebuah ransel berisi kurma dan geribah air. Setelah itu, Nabi Ibrahim bergegas pergi. Ibu Ismail membuntuti lalu berkata, "Hai Ibrahim, hendak kemana kau pergi dan meninggalkan kami di lembah tanpa teman atau apapun di sini?" Hajar mengucapkannya hingga beberapa kali, namun Nabi Ibrahim tidak jua menoleh. Akhirnya Hajar bertanya, "Allahkah yang menyuruhmu untuk melakukan hal ini?" "Ya," jawab Ibrahim. Hajar akhirnya mengatakan, "Kalau begitu, ia tidak akan menelantarkan kami." Hajar kemudian kembali. Nabi Ibrahim terus pergi. Kemudian setelah tiba di Bukit Saniyah, tempat di mana Hajar dan Ismail sudah tidak melihatnya, Nabi Ibrahim memanjatkan doa berikut dengan mengangkat kedua tangan. "Ya Rob kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Rob kami, agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." Dikutip dari surat Ibrahim ayat 38. Hajar kemudian menyusui Ismail dan meminum air yang diberikan Nabi Ibrahim. Setelah persediaan air habis, Hajar kehausan. Seperti itu juga anaknya. Hajar kemudian menatap anaknya yang tengah berbaring. Ia akhirnya pergi karena tidak tega melihat anaknya. Ia melihat bukit paling dekat di sekitarnya adalah Bukit Syafa. Ia kemudian berdiri di puncak Bukit Syafa dan melihat ke sana kemari apakah ada seseorang, namun ia tidak melihat siapapun. Ia kemudian turun dari Syafa. Setelah tiba di perut lembah, ia melipat pakaian hingga sebatas lengan. Kemudian berlari-lari kecil layaknya orang yang sudah keletihan. Setelah melalui lembah tersebut, ia menghampiri Bukit Marwah, lalu berdiri di puncaknya. Di sana ia melihat apakah ada seseorang, namun ia tidak melihat siapapun. Hajar melakukan hal itu sebanyak 7 kali. Ibnu Abbas mengatakan, Nabi Muhammad SAW menyampaikan, itulah syai orang di antara Safa dan Marwah. Saat berada di Bukit Marwah, Hajar mendengar suara. Ia pun berkata dalam hati, "Diamlah." Sesaat kemudian Hajar mendengar suara yang sama. Hajar pun berkata, "Kami mendengar suaramu. Jika kau bisa menolong, tolonglah kami." Ternyata di hadapannya ada seorang malaikat di tempat Zam-Zam berada. Malaikat itu lantas menghentakkan sayapnya hingga air memancar. Hajar kemudian mengumpulkan air itu dengan tangannya dan memasukkan air ke dalam geribah. Air itu memancar deras setelah diciduk Hajar. Ibnu Abbas berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Semoga Allah merahmati Ibu Ismail. Andai ia membiarkan Zam-Zam atau beliau bersabda, andai ia tidak menciduk air Zam-Zam, niscaya akan mengalir ke seluruh permukaan bumi." Ia pun minum dan menyusui Ismail kecil. Kemudian malaikat itu berkata padanya,
Jangan takut terlantar karena di sini akan berdiri rumah Allah yang dibangun bocah ini dan ayahnya. Allah tidak akan menelantarkan keluarganya. Pada mulanya Ka'bah berada di ketinggian seperti bukit. Kemudian banjir besar melanda hingga mengikis sebelah kiri dan kanannya. Kondisi Hajar tetap bertahan seperti itu hingga sekawanan dari Jurhum atau keluarga dari Jurhum melintas melalui jalan Kada. Mereka singgah di kawasan bawah Mekah. Mereka melihat seekor burung terbang berputar-putar. Mereka berkata, "Sungguh burung itu berputar mengelilingi air. Tapi setahu kita lembah ini tidak ada air." Mereka akhirnya mengutus perwakilan. Mereka menemukan air. Setelah itu para utusan itu kembali untuk memberitahukan keberadaan air. Setelah semuanya berdatangan. Saat itu Hajar berada di dekat air. Mereka berkata, "Apa engkau mengizinkan kami untuk singgah di tempatmu?" "Ya, tapi kalian tidak memiliki hak atas air ini," sahut Hajar. "Baik," kata mereka. Ibnu Abbas berkata, Nabi bersabda, hal tersebut membuat Ibu Ismail senang. Ia senang ada temannya. Mereka singgah dan mengirim utusan untuk menemui keluarga. Akhirnya semuanya tinggal bersama-sama di sana hingga beranak pinak. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.